Bisa, mumpung ada Pak Ustadz Rafiq di sini yang punya penyakit, boleh tunjuk tangan, silakan, monggo. Nah, ini sama kamu, kamu mungkin Nia mungkin, Nia kamu punya penyakit nggak? Nia aja kayaknya. Ayo jadi Mas di sini. Sini Mas. Pep, silakan Pep. Ya, silakan. Ya. Silakan. Nah, silakan dipraktekkan kalau apa yang dikeluhkan sana. Sakitnya apa Pak? Dengan namanya siapa nih? Ya, perkenalkan Don ya. Udah. Perkenalkan nama saya Budi. Oh Budi ya. Ada sakit apa ya Pak Budi? Kebetulan saya juga di dunia perfilman juga gitu ya. Setiap saya syuting itu kadang kalau saya menghadapi lampu yang paling tinggi wattnya saya suka sakit kepala. Oke, coba dulu ini. Wah, silakan Kang. Iya. Wah, disabet pakai ini. Pak, ini ada penyempitan pembuluh darah pada saraf otak kecilnya. Kemudian yang kedua kena radiasi sinar lampu yang voltnya sampai 5000 volt itu. Kemudian ada kolesterol sih. Kita melakukan pengobatan dengan pijatan-pijatan seperti ini. Wah, dengan menggunakan satu lidi. Ini kalau misalnya ada gangguan gaib, baru timbang begini aja udah berontak. Karena udah tamal itu dari pondok juga itu. Nah, dengan pijatan-pijatan seperti ini aja udah merinding ini Mas Togol. Betul, saya sudah merinding. Ya, setuju. Untuk termasuk ya kalau misalnya Mas Togol sering rambutnya suka pada rontok, ini bisa dipacu. Rambut yang mana nih Pak Ustadz ini? Yang di atas. Oh gitu. Itu ada yang energi negatif itu bisa menyingkir ya, karena takut sama sapu itu ya. Kucing juga takut sama sapu kok. Kemudian kita melakukan terapi setrum. Ini nggak cing? Kamu takut sama? Ya. Oke, boleh makis nih. Iya, sekali. Satu aja. Yang pakai strom ini ya. Nanti teman saya dicoba ini. Satu aja itu posisi duduk. Oke, posisi duduk, injak setrum satu. Wah, ini saya pernah kecelakaan Mas Togol. Ada di sana Pak Ustadz, kameranya di sana, jadi nggak overlap, jadi nggak kelihatan. Oke. Ya. Untuk pengobatan yang suatu ini saya pernah melakukan kekeliruan. Artinya ketika mestinya dari pasien itu nginjek yang min, saya yang plus, ini kebalik. Oh, terus si pasien nginjak yang plus, saya nginjak yang min. Akhirnya begitu kita melakukan terapi, saya yang setrum. Oh. Ya, kesalahan teknis sedikit. Iya, biasa manusia. Kalaupun dari kekeliruan Pak Ustadz. Oh gitu. Wah, enak banget ya. Kamu coba yang listrik kabel kanan kiri ya gini. Keren, langsung dimakamkan kamu nanti. Enak tuh, ya. Coba kamu kabel main pas pegang. Nanti besok diambil kamera. Itu kesetrum ya Pak ya? Iya. Kalau gitu apa ini Mas? Kesetrum. Oh, setrum berarti ada energi negatif. Coba Maula pegangin aja. Enggak apa-apa. Maula yang megang saya dah. Kita aja gitu aja. Olah buktiin aja. Maula olah nanti pegang tangan aja. Nah, satunya Maula nempel ke tangan saya. Wah, kalau itu pemberani ya. Aku aja. Ya Allah. Nah, kamu biar cepet keluar rambutnya, Pak. Cepat. Biar cepet keluar rambutnya. Ya. Biar tumurun. Masa ngalah sama olah, Pep? Atuku dong. Loh, kalau aku sih biar yang lainnya dulu ya. Terus untuk setelah melakukan rangsangan syaraf yang bermasalah Mas Tugul, buat penyegaran kita menggunakan media sengat api. Nah, sengat api ini pengganti daripada sengatan besi panas karena dalam kitab Tibun Nabawi Rasulullah bersabda ada 3 unsur pengobatan ya yang mengobati. 3 unsur pengobatan yang mengobati. Yang pertama dengan berbekam atau hijamah, yang kedua dengan minum madu, dan yang ketiga dengan sengatan besi panas. Cuma untuk sengatan besi panas Rasulullah kurang menyukainya ya. Namun saya tidak menyukainya yang ketiga ya, karena Rasulullah nggak menyukai, sehingga kesepakatan para ulama bahwa sengatan besi panas itu makruh. Nah, kita mengeluarkan ide ya dengan menggantikan sengatan api Mas Tugul. Itu ya. Jadi kalaupun misalnya orang yang suka kesemutan, kita tinggal pakai di tangannya aja. Ini ya. Dikatakan besi panas. Ini bukan debus ini. Ya, bukan debus.
Ya, ini kalau debu kalau biasa ya nggak apa-apa. Ya. Ini Mas Tukul untuk meningkatkan sistem metabolisme dalam tubuh, kemudian untuk penderita asam urat, penderita rematik, penderita diabetes, termasuk dari segi imunitas yang menurun dengan rangsangan api seperti ini Mas Tukul. Asam urat juga ya? Iya. Manajer saya perlu tuh kayaknya. Tuh. Nanti ini setelah melakukan panas yang seperti itu, ini rasa panasnya itu bertahan sampai setengah jam. Jadi dengan sengatan api seperti ini itu sama aja dengan melakukan jalan kaki di atas aspal selama setengah jam. Betul. Nah ini bagi penderita diabetes bisa dibuktikan melakukan terapi itu ataupun dengan dia berjalan di atas aspal ini langsung dicek, bisa langsung cek untuk kadar gulanya. Pepi atau olah bisa dicoba, itu tulisannya di website. Ini Bapak ini yang kepala dikasih api bentar itu. Kalau Mas Pepi pakai ini ya. Itu bercanda itu mah. Bapak serius. Sini Pak, nggak apa-apa Pak. Sini Pak. Oh nggak apa-apa. Tuh biar bengkaknya sembuh tuh. Nggak apa-apa. Pepi. Masukkan bagaimana? Jangan Pepi aja. Ya, emang kamu tuh di sini untuk pengorbanan, Bapak. Pengorbanan. Ya, Mas Pepi kan sering merasakan sakit pinggang ya. Iya, kok tahu Pak Ustaz? Mas Pepi tuh merasakan dari sana gejalanya sebelah sini ini berkaitan dengan ginjal ya. Jadi kalau saran Pak Ustadz mah tinggal nggak apa-apa, aman-aman. Kalau ada apa-apa keluarga bisa bilangin dan Pep. Nggak apa-apa. Coba kalau rombongan dari Pondok Indah ada yang berani, nah masuk. Ini Mas. Ari Lasso. Agak munduran pas ini. Masuk TV, tenang. Yang penting masuk TV. Teman-teman nggak kalau masuk TV. Enggak silakan. Yes. Sakit loh. Satu. Pesangon. Kalau ada apa-apa dikuburnya baru Ciliso. Oke. Ini kalau nggak beres. Belum. Jadi kalau nggak ada gangguan saraf dia nggak akan bunyi. Tapi kalau misalnya ada saraf yang kurang aktif ataupun mungkin saraf berjepit ataupun saraf yang bermasalah itu akan ada bunyi ledakan seperti ini. Karena dia itu suka ini. Ya, 200 udah banyak kan itu. Ya, udah hanya enteng. Udah Pak, kan hidungnya belum sama gitu. Ada. Gini Pak Ustadz Rafiq kembali ke untuk Pak Ustadz Rafiq bentar ya Mbak Sisi. Untuk sapu lete ini sapu lidinya di sini bentar ya. Dengar metode ekstrim ini bisa menyembuhkan penyakit yang berat seperti AIDS, AIDS dan kegilaan. Bagaimana sih caranya Pak? Kalau untuk AIDS, saya buka praktek di Jakarta dari tahun 2002 itu ada sekitar 20 pasien. Alhamdulillah dari virus yang ada dalam tubuh hasil diagnosa dokter itu melakukan terapi, beberapa kali terapi, ada yang sampai 1 bulan, ada yang setengah bulan, itu langsung terdapat. Ketika selesai dia merasakan badan lebih enak, udah nggak gampang sakau, nggak merasakan ketakutan dan sebagainya. Saya coba untuk cek kembali ke lab dan ternyata hasilnya itu semuanya negatif. Kemudian kalau gila itu kan macam-macam ya. Ada yang disebabkan oleh karena melakukan seperti ritual ya, hizib, tapi dia nggak kuat, itu bisa berakibat gila. Kemudian juga gila karena pengaruh faktor keadaan ya, yang bermula dari depresi. Kemudian yang ketiga ada gula juga memang pengaruh dari dibikin orang, sengaja untuk dibikin gila gitu. Nah ini kita melakukan terapi seperti gangguan saraf seperti ini dengan energi sapuliti yang ada. Analisanya masuk akal. Kembali ke lab untuk Sisi nih, bener nggak nih penyakit mamamu ini menjadi parah karena kebanyakan minum obat dokter nih ya? Hal tersebut merupakan salah satu alasan dirimu membawa mama pada pengobatan alternatif. Is that true? Enggak sih, bukan karena kebanyakan minum obat dokter, tapi emang pengen ikhtiar aja, pengen nyoba jalan yang lain. Terus akhirnya mamaku lebih milih alternatif. Kalau sekarang sehat, subhanallah.
dengar-dengar Pak Rafiq ini juga bisa menyembuhkan penyakit non medis seperti gendam dan teluk, guna-guna dan santet juga ya Pak. Apakah langkah-langkah pengobatan sama seperti biasa seperti ini Pak? Monggo. Kalau untuk penyakit guna-guna itu biasanya kita langsung upayakan untuk si pasien ini, pertama kita mandi dulu dengan menggunakan minyak wangi ya 7 tetes dari minyak wangi kesukaan Rasulullah yaitu minyak al-od. Kemudian ada bacaan-bacaan ayat tersendiri untuk melakukan mandi, itu ada ritualnya. Kemudian dibantu setelah dia melakukan proses mandi baru kita terapi dengan sapu, dan untuk kelanjutannya sebagai bentuk penjagaannya kita biasa ijazahkan dengan rotib al-haddad. Wah, luar. Pemirsa, bintang tamu saya akan datang sangat luar biasa, seksi, sensual, dan sangat amazing sekali. Seperti apa Care and Sell dibukan mata-mata ini, Ceng Mama tetap bergerak. 3 kali operasi dan masih sakit juga gitu pada saat itu. Akhirnya aku memilih untuk cari alternatif dan alhamdulillah sehat akhirnya. Dokter di Indonesia atau di Singapura? Di Bangkok waktu itu.